Nomor punggung 10 dikenal sebagai salah satu nomor terbaik dalam sepak bola, bahkan terbilang ikonik. Biasanya nomor sakral ini dikenakan oleh pemain-pemain terbaik dunia. Pemain yang menggunakan nomor punggung 10 biasanya merupakan pemain paling istimewa di tim tersebut. Kemampuan olah bolanya jauh di atas rata-rata pemain-pemain lainnya. Berkat keistimewaannya, pemain nomor punggung 10 bakal selalu menjadi pusat perhatian lawan. Maka tak heran bila penjagaan ketat seringkali diberikan kepada mereka yang menjadi otak permainan. Di timnas Indonesia, tak banyak yang berani mengenakan nomor punggung 10 dalam beberapa tahun terakhir. Baik itu di pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia ataupun pertandingan persahabatan sekalipun. Pada 5 edisi terakhir perhelatan Piala AFF, hanya ada 4 nama yang mau menggunakan nomor keramat ini. Pada gelaran AFF 2014 bahkan tak ada satupun yang berani menggunakannya. Siapa 4 pemain timnas Indonesia yang pernah memakai nomor 10? Octavianus Maniani, Piala AFF 2010. Mendiang Alfred Riedel sepertinya menyadari betul potensi Octavianus Maniani. Saat memanggilnya untuk Piala AFF 2010, dirinya tak ragu memberikan nomor punggung 10 kepadanya. Meskipun bukan seorang playmaker, pergerakannya di sektor sayap berarti banyak bagi timnas Indonesia. Tak hanya cepat, dirinya kerap kali menusuk ke jantung pertahanan dengan dribble yang memukau. Sayangnya, setelah membawa Indonesia menjadi finalis AFF 2010 dan mendapatkan medali perak di ajang SEA Games 2011, karirnya mulai menurun. Menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia membuatnya keblinger. Masalah indisipliner semakin menyulitkan langkahnya untuk kembali menjadi Octavianus Maniani di AFF 2010. Rasa frustasinya tersebut sempat ditunjukkan saat menusuk wasit dengan gagang bendera yang membuatnya dihukum larangan tanding selama beberapa bulan. Dirinya coba kembali ke lapangan hijau bersama Persiba Balikpapan, tetapi pandemi COVID-19 membuyarkan impiannya. Terkini, dirinya dikabarkan telah resmi menjadi salah satu kader partai politik. Irfan Bahdim AFF 2012. Irfan Bahdim dibebani banyak ekspektasi saat mengenakan nomor punggung 10 pada AFF 2012. Tak seperti 2 tahun sebelumnya, Indonesia hadir ke ajang ini, bukan dengan skuad terbaiknya. Dualisme kompetisi dan federasi memunculkan 2 kubu di tahun tersebut. Alhasil, hanya pemain-pemain terbaik di salah satu kubu yang datang ke turnamen ini. Indonesia yang dalam keadaan compang-camping tak bisa melawan takdir. Irfan Bahdim pun kecewa dengan masalah yang mendera di tanah air dan memutuskan hengkang ke luar negeri. Namun, karirnya terbilang meredup di titik ini. Meskipun berkarier di Thailand dan Jepang, namanya terhitung jarang untuk tampil di kompetisi resmi yang diikuti klubnya. Setelah 4 tahun di luar negeri, Irfan Bahdim pulang ke Indonesia untuk memperkuat Bali United. Setelah tak banyak terlibat saat timnya meraih titel Liga 1 2019, pemain yang kini berusia 33 tahun itu memutuskan pindah ke PSS Sleman. Zulham Zamrun AFF 2016. Penampilan ciamik Zulham Zamrun di turnamen Piala Presiden 2015 menjadi bukti bila dirinya tengah dalam performa terbaiknya saat itu. Tak hanya membawa Persib Bandung menjadi juara, dirinya juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak. Tetapi sayangnya, sebuah keputusan sederhana di awal tahun 2016 membuat jalan karirnya berubah. Zulham Zamrun memilih mengikuti pertandingan tarkam bertajuk Habibie Cup selagi kompetisi masih vakum. Keputusan itu pada akhirnya berujung pahit dengan dia harus mengalami cedera parah. Hantaman pemain lawan membuat ligamen lututnya rusak dan harus menjalani beberapa waktu pemulihan. Meski telah berhasil sembuh, Zulham Zamrun kehilangan momen terbaiknya saat bermain untuk Persib Bandung di Indonesia Soccer Championship atau ISCA 2016. Meskipun hanya 2 gol yang berhasil dibuatnya sepanjang musim, namanya tetap masuk dalam daftar skuad AFF 2016. Tetapi kehadirannya bukan lagi sebagai penampil utama. Meski mengenakan jersey nomor punggung 10, dirinya hanya seorang cameo di tim arahan Alfred Riedel yang mampu mencapai babak final. Setelahnya, karirnya tak bisa dikatakan cemerlang meski sempat bermain apik bersama PSM Makassar. Musim lalu, dirinya terlibat perkelahian di laga persahabatan yang melibatkan timnya PSG Pati, lebih dikenal AHPS Pati. Stefano Lillipali, AFF 2018.
Penampilan cemerlang Stefano Lillipali di Asian Games 2018 gagal terulang di Piala AFF 2018. Padahal di perhelatan level Asia itu, dirinya mampu membawa timnas Indonesia U23 ke babak 16 besar. Tetapi kegagalan meraih target yang dibebankan membuat Luis Mia mundur dari kursi pelatih. Kekosongan tersebut membuat Indonesia terombang-ambing dalam ketidakpastian. Pada akhirnya, Indonesia gagal menampilkan kembali performa terbaiknya. Bima Sakti gagal menduplika kehebatan Luis Mia saat ditunjuk menukangi Stefano Lillipali dan kawan-kawan di ajang Piala AFF 2018. Walaupun bermain dengan pemain-pemain terbaiknya, Indonesia tetap gagal melangkah ke fase gugur. Kekalahan dari Singapura dan Thailand, hasil imbang dari Filipina dan satu kemenangan dari Timor Leste, tak cukup bagi Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Setelah kegagalan menyakitkan tersebut, pemain berdarah Belanda itu berhasil mempertahankan level permainannya. Dirinya membantu Bali United meraih supremasi tertinggi di Liga 1 2019. BRI Liga 1 2021-2022, Lillipali kembali mengantarkan Bali United menjadi juara. Namun musim 2022-2023, ia cabut ke Borneo FC.